Halo semuanya, kembali lagi dengan Hariware di sini. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai kota kuno Dwarka dan penulisan ulang sejarah dunia. Bahkan setelah 30 tahun penemuan kota bawah laut Dwarka, ilmu pengetahuan atau dunia modern gagal untuk membuktikan atau tidak menyetujui bahwa itu adalah kota Dwarka dari epos Mahabharata. Itu karena menurut mereka, masyarakat barat mengklaim bahwa epik India Ramayana Mahabharata sebagai mitologi dan masyarakat barat tidak mau menerima kesalahan mereka dan menerima Mahabharata tersebut merupakan sebuah fakta dan nyata. Salah satu yang juga menjadi kontroversial adalah bahkan pemerintah Kongres bertanggung jawab untuk hal tersebut. Kongres di sana mengajukan petisi di Mahkamah Agung tentang Ram Setu yang juga tidak dipercayai dan itu juga dinyatakan bahwa hal tersebut tidaklah nyata. Ram Setu ataupun jembatan Ram yang menurut mitologi Hindu dibangun oleh pasukan monyet untuk Tuan Ram dan prajuritnya untuk menyeberang ke Sri Lanka untuk menyelamatkan Sita. Ram Setu ini juga dikenal sebagai jembatan Adam. Ini merupakan struktur mirip jembatan yang menghubungkan ujung selatan India ke pantai barat laut di Sri Lanka. Dan tentunya ini juga telah menjadi bahan perdebatan, mitos, dan kontroversi selama berabad-abad, dengan orang-orang yang mempertanyakan keberadaan dan asal-usulnya. Diceritakan bahwa lautan dewa yang ketakutan muncul dan meminta Dewa Ram untuk tidak mengeringkan sungai melainkan membangun jembatan di atas lautan dengan bantuan Nala. Setelah meyakinkan kata-kata dari Nala, Lord Ram mengarahkan Vanarasena untuk melompat ke hutan untuk mencari bahan untuk membangun jembatan tersebut. Mereka menemukan seperti akar, batu, pohon, dan semua yang didapat oleh Vanarasena digunakan untuk membangun jembatan itu. Dan kita bisa melihat jembatan tersebut sudah ada hingga sekarang dan bisa terlihat di peta, dan ini dikenal sebagai jembatan Adam atau Adam Bridge. Dan tentunya hal yang juga menimbulkan kontroversial dan temuan ini juga bisa merubah sejarah mengenai peradaban dunia. Temuan ini adalah sebuah kota yang bernama Dwaraka. Para peneliti yang meneliti selama lebih dari 30 tahun, namun hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa itu adalah kota yang disebutkan dalam Mahabharata. Kemungkinan satu-satunya alasan yang dapat dipikirkan adalah tantangan temuan ini hadir untuk sistem kepercayaan para sejarawan yang ada di seluruh dunia. Karena mungkin sejauh ini Mahabharata dan Ramayana dianggap hanya mitos, tetapi temuan yang mengejutkan tersebut menunjukkan peradaban Prasumeria dan membuktikan setiap teori peradaban pertama tersebut telah salah. Dan alasan yang sama mengapa penggalian dari Göbekli Tepe juga dihentikan yang berada di Timur Tengah, itu karena temuan menunjukkan tanda-tanda peradaban yang sangat maju sekitar 13.000 tahun yang lalu. Dwarka atau Dwaraka ini sendiri menunjukkan tanda-tanda keberadaannya sekitar 10-23.000 tahun yang lalu. Ilmuwan kelautan mengatakan bahwa sisa-sisa arkeologi yang ditemukan sekitar 36 meter di bawah air di Teluk Kambai di lepas pantai barat India bisa jadi berusia lebih dari 9.000 tahun. Puing-puing yang ditemukan dari situs tersebut termasuk bahan konstruksi, tembikar, bagian dinding, manik-manik, pahatan, dan tulang serta gigi manusia telah diberi penanggalan karbon dan ditemukan berusia hampir sekitar 9.500 tahun. Penulis dan pembuat film Graham Hancock yang telah banyak menulis tentang pengungkapan peradaban kuno mengatakan kepada BBC News Online mengatakan bahwa buktinya meyakinkan. Ada masalah kronologis yang sangat besar dalam penemuan ini. Artinya, seluruh model asal-usul peradaban yang telah dikerjakan oleh para arkeolog harus dibuat ulang dari nol. Itu yang dikatakan oleh Graham Hancock ini. Artinya, ada peradaban yang lebih canggih dan lebih modern serta lebih kuno daripada peradaban yang kita percaya pada saat ini dan yang sudah ditulis dalam buku sejarah yang kita pelajari di sekolah.
dan diyakini bahwa daerah itu terendam saat lapisan es mencair pada zaman es akhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dan Dwarka atau Dwaraka ini seharusnya dibangun di atas 6 blok, berdasarkan cerita Mahabharata. 2 di tepi kanan dan 4 di kiri. Keenam sektor tersebut memiliki dinding pelindung yang dibangun dari batu sandstone. Apapun yang telah dilacak sejauh ini sesuai dengan deskripsi Dwarka dalam Mahabharata, sebagian besar. Hal ini seperti lampiran yang mungkin sesuai dengan teks Antapurs atau harem yang terdapat dalam Mahabharata tersebut. Demikian pula sejumlah besar jangkar batu merupakan indikasi perdagangan luar negeri, dan kapal-kapal besar berlabuh di laut, sedangkan kapal-kapal kecil berada di dekat gudang-gudang di Gomati yang sebagian besar sudah terendam. Salah satu artefak yang memvalidasi keterlibatan Dwaraka dengan epos Mahabharata seperti yang bisa ditemukan segel yang dicap dengan hewan berkepala 3. Dalam Mahabharata sendiri ada deskripsi segel yang diberikan kepada warga Dwaraka sebagai identitas mereka untuk melindungi kota dari Raja Jarasandha dari kerajaan Magadha yang sekarang dikenal sebagai Bihar. Juga ditemukan tembikar karbon yang bertanggal 3000 sebelum Masehi yang memiliki jangkar 3 lubang segitiga dan pancang besi yang semuanya telah disebutkan dalam Mahabharata. Arkeologi kelautan telah membuktikan bahwa keberadaan Dwaraka dan perendamannya pada milenium kedua sebelum Masehi yang dirujuk dalam Mahabharata, Hariwamsa, Matsya, dan Vayupuran yang merupakan teks Sanskerta merupakan suatu fakta yang baru ditemukan hingga sekarang. Banyak ahli dan ilmuwan yang telah meneliti tentang Dwaraka selama bertahun-tahun. Pakar seperti Y.S. Rawat yang berasal dari India, mantan Direktur Departemen Arkeologi Negara, mengklaim bahwa tsunami melanda 3.500 tahun yang lalu. Itu menenggelamkan banyak kota termasuk Dwaraka ini. Seorang ilmuwan kelautan menemukan sisa peradaban bawah laut di dekat pantai Dwaraka pada tahun 1970-an. Dan setelah itu, pada tahun 2002, para ilmuwan menemukan peradaban yang sangat maju dari masa lalu yang tidak tersentuh di bawah permukaan laut di sana. Dan memang, dengan bantuan matriks suara, teknologi gambar, dan ilmuwan kelautan, profil dasar bawah laut dapat menemukan lokasi yang tepat dari kota termasuk beberapa struktur batu yang ada di sana. Dan kota Dwaraka yang hilang ini ditemukan di lepas pantai barat di India. Panjang total kota ini adalah sekitar 7 hingga 8 km dan lebarnya 3-4 km. Dan kota Dwaraka telah diselidiki oleh para sejarawan ini sejak abad ke-20. Dan juga lokasi yang tepat dari kota pelabuhan ini juga telah diperdebatkan sejak lama. Beberapa referensi dari Mahabharata, Bhagavata Purana, dan Wisnu Purana juga telah digunakan untuk menyarankan lokasi kota yang tepat untuk menandakan tempat itu. Dan pada akhirnya, para ilmuwan benar-benar telah memecahkan misteri Mahabharata dan menyadari bahwa ada perang besar yang terjadi dahulunya, seperti Dharamyuddha yang memang terjadi dalam sejarah. Mereka mungkin telah menemukan cukup bukti yang dapat membuat epos Hindu menjadi buku sejarah yang nyata. Kita tahu perang Mahabharata menggunakan teknologi canggih dan benda-benda kuno, seperti yang tergambar memakai UFO ataupun senjata-senjata nuklir. Dan kita akan bahas hal ini pada beberapa video terbaik selanjutnya. Namun, berbicara mengenai kota kuno Dwaraka dan kemisteriusannya, apakah yang terjadi jika sebenarnya kota kuno Dwaraka dan berserta teknologi-teknologinya diungkap kepada khalayak ramai? Apakah dunia belum siap untuk menerima kenyataan ini? Sehingga pencarian tersebut dirahasiakan. Kita berharap ada pengumuman publik tentang penemuan yang dibuat selama penggalian dari Dwaraka ini. Kita mengetahui bahwa sekitar tahun 2016 lalu penggalian ini tiba-tiba berhenti tanpa ada penjelasan. Banyak orang yang bertanya apa yang terjadi pada Dwaraka dan mengapa penggalian tersebut dihentikan.
Tetapi tidak ada jawaban yang muncul. Beberapa percaya bahwa mungkin ada sesuatu yang sensitif secara politik atau agama tentang Dwaraka ini yang menyebabkan pemerintah menghentikan pekerjaan penggalian sebelum waktunya. Itulah beberapa fakta dan sejarah yang perlu kita ketahui mengenai kota kuno Dwaraka yang ternyata bisa menulis ulang sejarah mengenai peradaban manusia. Jika ramai, kita akan bahas ini lebih jauh lagi, dan jangan lupa di-share jika hal ini bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.